tentang suatu bab yang sangat penting dan ditinggikan. Karena dengan adab dan akhlak bisa orang mengalahkan orang yang puasa di siang hari, salat tahajud di malam hari. Dan sebaliknya, dengan buruknya akhlak dan adab bisa menghilangkan dan menghapus pahala yang kita dapatkan siang dan malam hari. Oleh sebab itu, Imam seperti yang sudah sering atau sudah kita sebutkan di awal-awal muqaddimah kemarin, sesungguhnya kita membutuhkan belajar adab lebih besar daripada membutuhkan belajar ilmu. Diriwayatkan dari Imam Ahmad, kami belajar adab 30 tahun, belajar ilmu 20 tahun. Oleh itu maka kita berupaya pula untuk mempelajari bagaimana adabnya as-salaf, para ulama kita. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti dan mempedomani. Karena kalau seorang alim atau seorang pelajar ilmu tidak memperhatikan ini, lahirlah para ilmuwan yang sombong, yang tidak memberikan yang berhak-haknya, sehingga terjadi kezaliman di mana-mana. Kita masih dalam adab yunsifuna mukhalifihim walau kanu mabghudina masnunin. Tetap memberikan hak kepada orang yang berbeda dengan mereka, sekalipun orang itu dibenci, sekalipun orang itu tidak disenangi. Artinya perbedaan, baik perbedaan pendapat maupun perbedaan pendapatan, ya baik perbedaan mazhab maupun perbedaan aliran, ya tergantung semakin jauh dia menyimpang tentu semakin dibenci, tetapi tetap haknya tak boleh tidak diberi. Kita tidak boleh mengurangi haknya dengan tetap menjelaskan kekeliruan dan kesalahannya. Tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian, asal sudah menyimpang maka tidak bisa sama sekali ditimbang. Paham tak? Kalau sawit yang bertangkai ditimbang juga, yang berondolan, apa namanya berondolan namanya? Yang berceri apa? Apa namanya? Saya tidak tahu, kasih tahu lah biar tak salah saya. Berondolan namanya itu. Itu juga ditimbang kan? Cuman harganya kurang. Paham tak? Nilainya tetap diberi, tetapi harganya kurang. Antum kalau ditawari ini mana yang pilih? Yang bertangkai atau yang tidak bertangkai? Yang bertangkai. Sebab apa? Masih segar, fresh. Demikian juga kita umat Islam ini ada yang istiqamah, ada yang kurang dari itu. Nah, istiqamah tentu lebih bernilai, dan yang maksiat tentu kurang nilai, bahkan kita benci, tapi haknya harus tetap diberi. Kalau dia berilmu, kita katakan dia berilmu, jangan bilang bonga, ya, jangan bilang bonga. Orang cerdas boleh dibilang bonga. Allah melarang kita menggelari orang dengan gelar-gelar yang tidak baik. Jelas ya? Assalamualaikum. Profesor bonga. Sudah dapat gelar profesor bonga. Tahu bonga? Oh, enggak tahu, maaf. Saya yang salah. Bodoh. Bonga itu maknanya bodoh dalam bahasa Indonesia. Orangnya profesor. Mungkin enggak orang yang bodoh? Ustaz. Sulit pertanyaannya. Sulitnya. Orang sudah sampai tingkat profesor nuntut ilmunya. Mungkin bodoh? Mungkin bodoh? Enggak. Fir'aun bodoh apa tidak? Enggak kan? Syekh, masa raja bodoh Allah ya dia? Nah, dia sampai pada pendidikan ini bukan karena orang bodoh, tapi salah jalan. Salah jalan. Orang yang tersesat jalan, semuanya orang bodoh atau orang ada yang pintar juga yang sesat jalan?
Nak pun ditanya di antum lah. Kayaknya harus pakai bayar nanya dia nih kayaknya. Orang yang tersesat di jalan, ya jalan ini kan ada kadang-kadang orang tersasar kan. Apakah orang bodoh semuanya itu ada orang pintar juga? Ada orang pintar. Iya tak? Buktinya saya pintar apa tidak? Serius ya? Iya, saya juga kadang-kadang tersesat di jalan. Apa sebab? Apa sebab? Karena tidak tahu, tidak berilmu. Jadi beda antara berilmu dengan bodoh, tidak sama. Orang berilmu mesti cerdas, tapi orang cerdas belum tentu berilmu. Makanya kekurangannya bukan pada kecerdasannya, bukan karena bongaknya, tapi karena kurang ilmunya. Kita katakan bab ini dia tidak berilmu. Gimana nak dia berilmu? Dia menilai ahli tafsir padahal dia ahli filsafat, kan tidak masuk. Bagaimana dia nak menilai ahli hadis padahal dia ahli ilmu sosial politik, kan tidak masuk kan? Sama juga antum ahli apa keahliannya? Hadis, hadas, enggak juga. Nah, misalnya ada keahlian itu, lalu menilai orang yang jurusan teknik, enggak masuk juga. Kecuali antum menguasai ilmu itu, seperti kalau para ulama dulu mereka menguasai seluruh bidang ilmu. Ia di tafsir ahli, di hadis pakar, di kedokteran spesialis, seperti Imam Syafi'i, dia ahli kedokteran, ahli bahasa Arab, ahli di hadis, pakar di fikih, hafal nasab, ahli di sejarah. Kalau kita kan sekarang payah nyarinya kan seperti itu, iya kan? Payah, kalau dulu enggak. Jadi walaupun kalau seandainya akademisi dia tidak ada stratanya. Imam Syafi'i kan tidak dokter kan? Kan enggak? Tapi mana lebih alim dari dokter Desmond? Tidak ada, tidak bisa dibanding, tidak bisa banding. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini yang dimaksud. Seperti yang sudah disebutkan oleh Imam Az-Zahabi kemarin, masih ingat tentang Imam Ahmad dengan Ishaq bin Rahuyah. Imam Ahmad dengan tidak merasa ragu sedikit pun menyebutkan kelebihan siapa tadi? Ishaq bin Rahuyah. Dia katakan lam ya'bur al-Jisr ila Khurasan mithlu Ishaq. Tidak ada yang menyeberang dari Khurasan ke Baghdad ini, menyeberang jembatan di sungai Al-Furat menuju Baghdad dari Khurasan, yang lebih alim daripada Ishaq, diakui. Tapi apa? Wa in kana yukhalifuna fi asya, sekalipun kami banyak berbeda pendapat. Berbeda pendapat, bukan pendapatannya sih, berbeda pendapat. Inilah orang-orang yang pertama ikhlas. Yang kedua, orang punya kelebihan. Yang ketiga, orang yang jujur. Orang punya kelebihan, paham kelebihan orang. Tapi orang yang serba kekurangan, tidak paham kelebihan orang, apalagi kekurangan dia. Jadi kalau antum dapat orang tidak mau menyebutkan atau tidak mau memberikan pengakuan terhadap kelebihan diberikan orang yang punya kelebihan, berarti dia karena kekurangan, bukan karena kehebatannya. Ma'asyiral kiram. Wa in kana yukhalifuna fi asya' fa inna an-nasa lam yazal yukhalifu ba'dhum ba'dhan. Karena dari awal masyarakat ini, manusia ini, khususnya ahlul ilmi, senantiasa tidak sama mereka dalam berpendapat. Selalu terjadi perbedaan pendapat. Imam Malik, Imam Syafi'i berguru sama Imam Malik, sama seluruh pendapatnya. Hah? Sama? Enggak kan? Berarti antum tidak mesti 100% seperti guru antum. Sebagaimana saya tidak menghendaki atau tidak mewajibkan seluruh orang yang belajar sama saya mesti seperti saya. Dia boleh lebih dari saya. Kurang pun tidak ada masalah. Kurang pun tidak masalah. Apalagi lebih. Karena kalau murid lebih dari guru, ngangkat guru. Tapi kalau guru lebih dari murid, murid tertutupi. Jadi kita lebih senang murid lebih, kita lebih senang murid lebih hebat dari kita. Ya misalnya si fulan, oh itu murid saya. Tapi kalau dibilang si fulan itu guru saya, kurang gelagatnya.
Tapi kalau si aneh itu murid saya, berarti ada polesan tangan kita di situ. Tapi kalau bilang guru saya, ada jasa kamu, tidak ada. Tidak ada jasa kamu membuat dia hebat. Nah, oleh sebab itu saya pesankan selalu ke murid-murid, ke anak, kalian harus lebih hebat dari saya. Sebab ketika kalian hebat, saya tinggal bilang, oh si fulan, oh itu murid saya dulu, pernah saya ajar di Masjid Miftahul Jannah, misal, atau pernah saya ajar di UIN Suska, atau pernah saya ajar di Darun Nahdhah, pernah saya ajar di sini dan di situ, Utsaimin, Al-Fauzan dan sebagainya. Tapi kalau mereka paling banggakan Ustaz Dasman guru kami itu katanya. Cuman Anda kok tak seperti ini kan, itu kan jadinya. Nah, jadi oleh sebab itu kaum muslimin, jadi tidak rugi mengakui kelebihan orang lain. Ini Imam Ahmad, subhanallah, diakuinya kelebihan orang itu sampai hari ini Imam Ahmad tetap bersinar, tetap jadi mentari yang dengannya orang mendapatkan hidayah. Kemudian ada yang lebih lagi dahsyatnya, Imam Az-Zahabi seperti yang disebutkan kemarin ketika menulis tarjamah Bishr al-Mirrisi. Bishr al-Mirrisi induk kesesatan di zamannya, sampai dikafirkan oleh sebagian ulama Islam. Dia bertemu dengan Imam Asy-Syafi'i, sering bermunazarah. Tahu bermunazarah? Berdebat sama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sebab sebelum datang Imam Syafi'i, para ahli hadis sering direndahkan oleh orang ini. Sering direndahkan oleh orang ini. Apa alasannya? Tidak pandai berpikir, tidak menggunakan otak. Itu kan seperti sekarang juga ya, gaya ahli bid'ah sekarang, ahli hawas seperti itu, bahwa Wahabi itu mereka nyebutnya Wahabi ya. Ya, kita nyebut ahli as-sunnah atau salaf. Jadi pengikut salaf. Kaum muslimin dia katakan tidak menggunakan otak. Sama dulu sudah ada seperti itu. Lalu datang Imam Asy-Syafi'i. Ternyata ahli sunnah itu punya gitu aja upaya punya otak, nah punya akal, menggunakan akal. Ternyata memang mereka memerlukan orang-orang seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Mereka kalau sebut qala Rasulullah saja begitu, mereka asalnya hadis, ya betul hadis itu betul dari Nabi katanya, tapi maknanya tidak seperti makna yang kamu pahami katanya. Atau habis gas yang dilokuk, mati gas yang dilokuk, tidak tahu. Nah dah payahlah. Tahu gasing? Gasing tahu? Terus mati berputar di lubang, gimana? Tidak tahu juga. Terpaksa belajar petata petiti dulu nih. Kalau dia dimati gasing dilekukan, dia tidak bisa keluar lagi. Dah berputar pun tidak bisa. Tapi kalau mati di tanah yang datar, bukan dilekuk, dia akan bisa lari ke sana kemari. Itulah ibaratnya. Habis main, itu bahasa kitanya. Habis main. Tapi datang Imam Asy-Syafi'i rahimahullah membatalkan seluruh persepsi dan asumsi mereka. Oh ternyata ahli hadis itu juga punya akal. Makanya kenapa saya sering menggunakan bilanglah akal, ya, menggunakan logika dan memainkan retorika. Karena mereka kalau hanya dengan qala Allah, qala Rasulullah, mereka bukan tidak percaya pada qala Allah, qala Rasulullah, cuman maknanya dipalingkan. Maka kita bantah, apa dasar Anda memalingkan? Pakai logika. Kita katakan logika Anda itu batal. Paham Ustaz? Pas contoh namanya. Mereka bilang, ya, bahwasanya Allah tidak mungkin turun di sepertiga malam pertama. Sah? Tidak sah nampaknya. Baik. Karena apa? Karena sepertiga malam pertama itu antara Jogja dengan Jakarta berbeda, ya. Antara Pekanbaru dengan Kalimantan beda. Berarti sepertiga malam yang mana? Nah, tolong jawab. Terakhir. Sepertiga malam terakhir itu kan berbeda satu tempat ke tempat yang lain. Berarti yang mana? Akhirnya mereka menolak dengan logika ini.
Lalu kita jawab dengan logika juga, tapi pakai hadis. Anda percaya enggak bahwa hari kiamat terjadi hari Jumat? Tentu jawabannya percaya. Enggak bisa enggak? Wajib percaya. Karena hadisnya masyhur dalam bab ini, hampir mutawatir. Taib. Kalau pakai teori waktu tidak sama, berarti kiamat juga tidak serentak. Pahamnya? Berarti kiamat tidak serentak. Berarti mana yang duluan kiamat? Yang duluan siangnya. Mana yang duluan siangnya? Jepang kiamat dulu, habis itu Indonesia rapat gimana menghadapi kiamat. Habis itu Indonesia udah hampir kiamat, Amerika masih santai-santai di sana, bisa bertobat, gitu ya? Gitu. Gitu. Enggak. Berarti kiamat serentak apa enggak? Serentak, alhamdulillah. Walaupun siang malamnya beda. Walaupun siang dan malamnya beda. Demikian juga dengan sepertiga malam ini. Jelas. Oh, banyak bisa dilogikakan ini. Kalau dia bilang kalau Allah di atas mesti bertempat. Jauh lagi dengan logika. Kalau ada juga hadis itu saya percaya hadis itu katanya. Kalau Rasulullah itu katanya hadis palsu aja mereka percaya. Hadis palsu aja percaya, apalagi hadis sahih. Cuman enggak itu maknanya katanya. Anda tidak menggunakan otak memahaminya. Lalu kita adu otak kita dengan dia. Ya kan? Kalau setulur yang di atas pakai tempat harus menempati yang di bawahnya, Anda juga keliru. Keliru. Anda coba lihat, makhluk saja ada di atas sesuatu makhluk yang lain tanpa membutuhkan makhluk yang. Saya ulang kembali. Tonton masih ngantuk nampaknya. Atau tidak suka dialog gitu, interaktif itu ya. Supaya tidak ngantuk. Kalau saya sendiri bicara nanti saya ngantuk atau ngorok. Itu bahasa kita interaktif itu. Soalnya subuh ini rentan, apalagi kalau ada yang sahur tadi. Ya. Atau tidak suka, bilang aja. Tidak ada dusta di antara kita. Nah, sebutkan dengan sejujurnya, Ustaz. Jangan tanya-tanya, Ustaz. Baik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, berapa banyak sesuatu tidak menempati sesuatu. Lalu kita tanyakan, Anda punya akal? Iya. Akal itu di mana? Ada yang bilang di kepala, ada yang bilang di dada, ada yang bilang dengkul. Akal antum yang di mana? Taib. Sekarang, oke lah, letaknya di otak. Ada tempatnya? Ada menempati? Tidak ada menempati. Cuman orang sepakat menunjuknya, kalau tidak menggunakan akal, kepala gini kan, bersilang itu. Putus tali aki gitu. Tapi ada tempatnya, tidak. Bawalah ke labor, di mana tempat akal itu? Tidak ada. Jelas ya? Jelas? Langit di atas bumi, di atas planet-planet. Langit membutuhkan yang di bawahnya. Langit ada pun enggak? Ada langit. Antum kayak Mu'tazilah nampaknya. Dia bilang enggak ada langit. Langit itu hanya batas pandangan. Sejauh pandangan kita itu namanya langit pertama. Batas kedua, ini bahasa orang yang tidak berilmu. Orangnya cerdas. Saya ulang kembali, orangnya cerdas tapi tidak berilmu. Sebab apa? Dia tidak pernah ke langit dah. Tidak pernah? Pernah dia ke langit? Yang menafikan langit itu pernah dia ke langit? Pernah naik ke atas? Enggak. Yang bilang ada langit itu siapa? Yang di langit. Yang bilang adanya langit itu siapa? Yang di langit. Dan manusia yang pernah ke langit bilang ada. Manusia yang pernah ke langit bilang ada langit. Yang bilang tak ada langit orang yang tak pernah ke langit dah. Atau lebih percaya yang sudah pernah pergi atau tidak pernah pergi? Alhamdulillah. Jelas? Saya pergi ke Mekah berkali-kali. Antum tidak pernah ke Mekah walaupun hanya sekali. Dan tidak ada video, tidak ada foto, tidak ada satelit, tidak ada TV,
Dulu, bukan sekarang. Ini kan salah paham. Dulu nih ceritanya. Lalu antum bilang, ya, Ka'bah berselimut merah. Lalu saya bilang Ka'bah berselimut hitam. Antum percaya dia atau percaya saya? Antum benci sama saya, nampaknya hendak percaya. Jangan masukkan benci di sini. Masukkan benci iyalah. Pokoknya tetap kambing walaupun terbang. Itulah hendak masuk. Sekarang yang pergi mengatakan hitam, yang tidak pernah pergi bilang merah. Itu percaya yang mana? Yang pergilah. Apalagi yang pergi itu orang yang asdaqus shadiqin, orang yang paling sidik di antara orang-orang yang sidik, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kembali ke tadi. Berarti langit ada? Masih juga ragu tuh. Masih Mu'tazilah juga. Langit ada. Siapa yang bilang? Yang di langit sendiri. Yang dia ciptakan langit 7 lapis. Kemudian dibuktikan secara fisik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Mi'raj. Langit pertama digedor pintu. Man bil bab, siapa yang di pintu? Qala ana Jibril, saya Jibril. Wa man ma'ak, siapa bersamamu? Muhammad. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Aqad bu'itsa ilaih, sudah disuruh datang? Qala na'am, fa futihal bab. Lalu dibuka pintu. Nah, kira-kira pintunya gimana tuh masuknya? Menengada ya? Nabi begini jalannya, gitu ya? Kan ke atas kan? Menengada. Nabinya jalannya menengada atau gimana ya? Jadi kaum muslimin dan muslim, makanya hukum dunia jangan dibawa ke hukum langit. Sebaliknya, hukum langit beda dengan hukum dunia. Malaikat beda dengan jin dan manusia. Jelas? Makanya jangan dikiaskan satu sama lain yang berbeda. Karena mengukur dua hal yang berbeda adalah kekeliruan ilmiah. Jelas? Jadi mengukur Allah dengan botol ini keliru secara ilmiah. Maka gunakan akal ya. Maka gunakan akal. Imam Syafi'i di sini berlebih. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau rihlah ke Yaman, setelah rihlah bertemu dengan Syekh Abdul Razak As-San'ani, penulis kitab Al-Musannaf yang terkenal itu, mereka mampir di Mekah nak bertemu dengan Syekh Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah adalah imam hadisnya masa itu di Mekah, di Hijaz. Sufyan bin Uyainah Al-Hilali, Abu Muhammad Al-Makki. Kalau disebut hadis di Hijaz itu seluruhnya, dialah orangnya, imamnya. Jadi Imam Ahmad nak pergi berguru kepadanya bersama saudaranya atau saudara seperguruannya Yahya ibn Ma'in. Yahya ibn Ma'in. Sebagian bilang bin Mu'in, bukan bin Ma'in. Nah, di situ dia tidak masuk dalam rencana Imam Ahmad, karena Imam Syafi'i kan bukan di situ waktu itu. Waktu itu Imam Syafi'i juga punya majelis di Makkah. Hanya Imam Ahmad meninggalkan majelis hadis Sufyan bin Uyainah, pindah ke majelis Imam Asy-Syafi'i. Mana yang lebih senior, Ibnu Uyainah atau Asy-Syafi'i? Saya ulang kembali. Mana yang lebih senior, Sufyan bin Uyainah atau Imam Asy-Syafi'i? Sufyan bin Uyainah. Siapa bilang? Ya Imam Syafi'i sendiri, karena dia berguru pada Sufyan juga. Di antara guru Imam Asy-Syafi'i adalah Sufyan bin Uyainah. Di kitabnya di kitabnya Risalah, kitab Ahkamul Quran dan lain-lainnya akan kita temukan sering dia mengatakan haddatsana Sufyan. Maknanya Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah sanadnya lebih tinggi dari Imam Asy-Syafi'i. Tetapi Imam Ahmad memilih majelis Asy-Syafi'i. Lalu Yahya bin Ma'in, dia seorang ahli hadis murni, ya dia tidak dipikir, tidak terlalu disebut, tapi di hadis paling disebut. Jelas? Dia katakan, ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah, yakni Imam Ahmad, kita datang ke sini untuk bertemu Sufyan bin Uyainah. Kok duduk di majelis anak muda ini? Syafi'i kan masih muda,
meninggal pun masih muda. Imam Syafi'i umurnya berapa meninggal? Lahir 150, meninggal 204. 204 tahun umurnya. Oh 54, Masya Allah. 54 tahun, masih muda enggak? Tengok saya sekarang, masih muda enggak? Alhamdulillah, Masya Allah, masih ada Chan nampaknya, masih muda. Nah, tapi Chan juga mati cepat nampaknya ya. Tolong jangan doakan ya akhi, saya belum siap. Nah, jadi 54 dia sudah meninggal. Jadi lebih senior Sufyan Uyainah, tapi Imam Ahmad utamakan Majelis Syafi'i. Alasannya apa? Dikatakan oleh Yahya bin Ma'in, kenapa duduk majlis ini padahal tujuan utama kita ke Sufyan bin Uyainah, sanadnya paling tinggi. Imam Ahmad bukan melihat dari sisi sanad. Apa jawaban Imam Ahmad? Ya akhi, inna al-hadis idza fatana bi'ulu istadraknahu binuzul. Kalau masalahnya riwayat, sekadar riwayat hadis, kalau kita tak dapat sanad yang tinggi, bisa dengan sanad yang lawan tinggi, rendah. Dengan sanad yang pendek kan tinggi itu. Perantaraan kita dengan Nabi, misalnya kalau Imam Ahmad bisa 3 orang antara dia dengan Nabi SAW. Tapi kalau dia dengar dari Syafi'i bisa jadi 4 bisa atau 5. Kan panjang jadi sanadnya. Itu namanya sanad nazil. Apa kata Imam Ahmad? Andai hadis tak dapat dari sanad yang tinggi, dapat dari sanad yang rendah. Walakin idza fatana aqlu hadzal fata, tapi kalau pemahaman, kecerdasan, analisa, fikihnya anak muda ini kalau lewat ma adraknahu inda ghairi, kita tidak mungkin dapat dari yang lain. Jadi Imam Ahmad mengutamakan fikihnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sehingga dari situ pula Imam Ahmad di samping guru yang lain punya kelebihan bisa membantah ahli logika itu. Berbeda dengan Ibnu Ma'in. Ibnu Ma'in dia punya keahlian dalam masalah hadis, tapi untuk bantah pemikiran Imam Ahmad lebih jumawa namanya itu, lebih hebat daripada Imam Yahya ibn Ma'in rahimahumullah jami'an. Jelas. Jadi dia utamakan majelis Imam Asy-Syafi'i karena Syafi'i bisa menghadapi ahli logika dengan logika di samping menegakkan sunnah Nabi SAW. Makanya sekarang di masa-masa kita ini kan orang banyak menolak sunnah dengan logika. Kalau antum bantah dengan hadis, dia bilang saya lebih dulu lahir dari nenek kamu katanya. Saya lebih duluan hafal, kamu belum selesai nyusu dari makmu, saya sudah hafal hadis itu katanya. Atau tuh daun kita dengarnya kan. Nah, tapi kalau antum punya kemampuan untuk mematahkan logikanya, maka dia akan harus hati-hati dalam berbicara. Seperti orang sekarang ketika nyebut tren kami bersanad katanya. Lalu kita bahas apa yang Anda maksud dengan sanad itu? Rupanya bersunat, bukan bersanad. Dibilangnya asal ketemu dengan syekh ini bertemu dengan syekh, lalu semuanya riwayatnya bersanad. Kan perlu dibantah dengan cara berpikirnya dia. Jelas ya? Tidak itu yang maksud sanad, bukan itu. Jadi sanad itu adalah saya mendengar hadis dari syekh ini, syekh mendengar dari syekhnya. Itu satu hadis. Tambah lagi hadis kedua, ketiga, dan keempat. Bukan asal sudah berguru seluruh riwayatnya sama. Tidak dong. Itu bukan sanad namanya. Itu bersunat, berkhianat namanya. Ya, dengan satu sanad semua riwayat sampai ke Rasulullah SAW. Tidak ada itu. Itu ciri. Di antara ciri hadis palsu adalah satu sanad untuk seluruh riwayat. Satu sanad untuk seluruh riwayat. Apalagi di kalangan al-mutaakhirin. Kalau mutaqaddimin mungkin ya Abu Hurairah langsung dari Nabi satu sanad kan. Nah ini enggak, dari satu jalur semua, enggak ada itu. Itu tanda sanad yang dibikin, kecuali meriwayatkan kitab itu lain. Misalnya saya meriwayatkan kitab Imam Al-Bukhari dari satu sanad itu mungkin. Ya, tapi kalau meriwayatkan masing-masing hadis dalam Sahih Bukhari dengan satu sanad,
antum bisa bilang Ustaz Dasman berdusta. Paham Ustaz? Tidak paham. Nanti belajar masalah hadis tentu ya. Kaum muslimin dan muslimat, balik ke sini. Jadi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ya lama atau sering berbantah dengan Bishr ini. Makanya harus selalu ada ahlul haq yang membantah ahlul batil. Nah, sampai Bishr al-Mirisi ini dikafirkan oleh sebagian ulama. Namun Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala mengatakan ketika menyebut tarjamah Bishr al-Mirisi ini, wa naqala an ba'di ahli ilmi takfirahu, dia menukil dari sebagian ulama hukum kafir terhadap Bishr al-Mirisi ini, dikafirkan oleh ulama saking dahsyatnya penyimpangannya dan kesesatannya. Thumma qala, kemudian Imam Az-Zahabi rahimahullah berkata, wa man kuffira bi bid'atin wa in jallat, orang yang dihukum kafir gara-gara bid'ah sekalipun besar, laisa huwa mithlal kafiril asli, tidak seperti orang kafir asli. Tidak seperti orang kafir asli. Walal yahudi wal majusi, tidak sama dengan orang Yahudi dan Majusi. Aballahu ayaj'ala, Allah tidak mau menjadikan man amana billah, orang yang beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, wal yaumil akhir, hari akhirat. Ini orang beriman tidak pada Allah? Beriman tidak kepada Allah? Ya buktinya dia bersyahadat. Dia bersyahadat, dia salat, dia puasa, percaya pada hari akhirat, wal yaumil akhir, wa sama, dan dia puasa, wa shalla, salat, wa hajja, haji, wa zakka, bayar zakat. Bayangkan, wa in irtakabal adzaim wa dhalla wa ibtada, sekalipun dia melakukan kesalahan-kesalahan besar dan berbuat bid'ah. Kaman ana dan Rasul, tidak mungkin sama dengan orang yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa abadal wathan, menyembah berhala, wa nabadha syara'i, membuang syariat-syariat, wa kafar, dan kafir pada Allah SWT. Tidak mungkin sama. Sebab Bishr ini ya, dengan segala kesesatannya, kan dia sesatnya di bab akidah, di bab sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bab ibadah fikih, tadi dibilang dia rajin sholat, rajin puasa, cuman masalahnya konsekuensi dari keyakinannya membuat dia kafir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia seperti mengatakan Al-Quran makhluk, Al-Quran adalah makhluk, atau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bersifat sama sekali, dinafikan semua sifat Allah. Berarti kan menolak Al-Quran dan hadis. Konsekuensinya apa? Menolak Al-Quran dan hadis, apa konsekuensinya? Ya kafir. Dia terang-terangan menolak yang berkaitan dengan akidah. Padahal ketika ditanya kepada ahli kalam, seperti yang diceritakan dalam subhanallah, diskusi antara Hammad bin Abi Hanifah, Hammad ibn Abi Hanifah, bicara tentang masalah datangnya Allah pada hari kiamat nanti. Mereka menafikan. Lalu ditanya oleh anak Imam Abu Hanifah ini, andainya kalian tidak percaya malaikat nanti datang berbaris-baris, apa hukumnya? Mereka jawab kafir. Tahib. Kalian menolak ayat bahwa malaikat nanti datang hari kiamat bersab-sab, kalian bilang kafir. Bagaimana dengan orang yang menolak Allah datang padahal di ayat yang sama? Ya kan, paham tak? Dia bilang kan waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Ja'a itu lebih dekat kepada rabbuka daripada wal malaku. Jelas ya? Arti ja'a datang, rabbuka rabbmu, wal malaikatu, dan malaikat. Mana yang lebih kuat ikatannya, fi'il dengan fa'il langsung atau fi'il dengan fa'il yang ataf? Yang langsung lebih kuat ikatannya. Nah sekarang yang ma'tuf, yang diatafkan kepada fa'il,
masuk nahwu lagi nanti nih. yang tidak secara langsung berkaitan dengan fi'il itu, ya kalau diingkari menurut kalian wahai ahli kalam adalah kafir. Bagaimana dengan menolak yang langsung berkaitan dengan fi'il ja'a itu? Tidak dapat mereka jawab. Tetap kambing walaupun terbang. Dah sejelas itu tetap juga ditolaknya. Bishr masuk jenis yang seperti ini. Berkali-kali dibilang oleh Imam Syafi'i kepadanya, kafarta ya Bishr, atau Hafs al-Fard, lain lagi ceritanya Al-Karabisi juga seorang pentolak ahli kalam. Kamu kalau bilang itu kata Imam Syafi'i kafir. Enggak, saya enggak mau kafir katanya. Ya, tapi ucapan Anda ini membuat Anda kafir. Pokoknya saya enggak mau, tapi saya tetap berpendapat seperti ini. Jelas ya? Maksudnya kalau kamu mengingkari Allah datang di ayat yang tadi, kan kamu bilang malaikat diingkari kafir. Nah, Allah kalau engkau ingkari juga sama kafir. Enggak, saya enggak kafir katanya. Saya enggak mau kafir, tapi tetap saya enggak mau percaya Allah datang. Paham tak? Jadi tetap kambing walaupun kerbau, tetap kambing walaupun terbang. Oh, enggak pernah dengar kisah kambing terbang. Oh, terlambat tuan. Ada cerita kambing terbang, enggak pernah dengar. Terus saya ceritakan. Di masa jahiliyah dulu ada 2 orang musafir. Dari kejauhan terlihat titik hitam. Udah jauh kan? Kalau jauh kan hitam aja nampak kan? Lalu yang bertaruh mereka, tahu bertaruh? Taruhan. Yang satu bilang itu gagak. Yang satu bilang itu kambing. Ya, siapa yang menang nanti? Dia yang dapat. Ya, taruhan. Tahu taruhan enggak? Buat duit sini 1 juta. Saya keluarkan pula 100.000. Nah, siapa yang menang di antara kita, itu yang dapat uang. Nah, itu taruhan. Sesampainya di tempat itu, udah dekat, mereka mempercepat lari kudanya, sampai di situ terbang itu. Kalau terbang berarti kan yang satu bilang gagak tadi, yang satu bilang kambing. Jelas? Yang satu bilang gagak, yang satu bilang kambing. Nah, sesampainya di situ terbang itu yang hitam tadi, berarti gagak. Yang bilang kambing tidak mau menyerah, pokoknya kambing walaupun terbang. Akhirnya jadi masal, jadi tamsil orang yang bersikeras dia menolak kebenaran yang sudah jelas. Jadi tamsil sampai sekarang masih dipakai oleh orang-orang itu sejak zaman jahiliyah lagi. Kan benar kan? Tetap kambing walaupun terbang. Anazatun walau tarat. Pokoknya kambing. Kalau saya bilang kambing harus benar. Anda bilang gagak harus salah. Kan itu ada suara orang. Pokoknya asal saya bilang pasti benar. Kalau si antum bilang pasti salah. Akhirnya pasti salah. Jadi itu kaum muslimin, pokoknya kambing walaupun terbang. Dia bilang, kamu wahai Bishr, wahai kamu, wahai apa ini di masa Imam Ahmad ya. Wahai Hafs mengatakan itu kafir. Enggak, saya tidak kafir. Loh, tapi kamu menolak tadi bilang itu kafir. Pokoknya saya tidak kafir. Jelas? Itu namanya kambing walaupun terbang. Nah, yang seperti ini kata Imam Az-Zahabi rahimahullah tidak sama dengan orang-orang yang dulu menolak Nabi SAW, menentang. Dia percaya sama Nabi, percaya sama Allah. Cuma di bab ini terpengaruh oleh pemikiran di luar Islam. Makanya syubhat itu jangan dekat-dekat. Kalau antum di situ ada syubhat jangan dekat. Jelas ya? Tapi sama Ustaz Dasman ada syubhatnya. Berarti tidak boleh? Tidak boleh dekat. Ada syubhat enggak? Bilang aja. Enggak, alhamdulillah. Sampai saat ini belum. Nah, syukurlah. Kalau ada kasih tahu dulu. Jangan pergi dulu sebelum kasih tahu dulu. Biar kasih tahu nah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Wa abadal wathan, atau orang yang menyembah berhala, enggak sama. Wa nabadha syara'i wa kafar, menolak atau melemparkan syariat dan kafir. Lakin nabra'u ilallah minal bid'ah wa ahliha. Tapi kita berlepas diri kepada Allah dari orang-orang ahli bid'ah. Artinya kita tidak loyal pada ahli bid'ah.
bahkan mungkin membenci ahli bid'ah dan bid'ahnya. Sebab apa? Bid'ah itu merusak agama, merusak pemeluk agama. Berapa banyak perselisihan yang tidak berkesudahan datang gara-gara bid'ah. Tapi kan hasanah Ustaz. Tidak ada orang bikin bid'ah yang tidak hasanah. Tidak ada orang yang bikin bid'ah kecuali menyangka hasanah. Tidak ada Ustaz. Kalau dia tahu itu buruk, tidak mau dia bikin bid'ah. Cuman dia tidak tahu itu buruk. Oleh sebab itu kasih tahu ya. Kasih tahu dulu. Nah, jangan langsung ditinggalkan. Dikasih tahu, dia dakwahi. Nah, ini kadang-kadang kalau sudah tidak ada lagi, pokoknya tidak mau cerita lagi dengan antum. Apa sebab? Dihajar dari awal sampai akhir. Ini orang ini tidak pernah sampai kebenaran padanya dari awal sampai akhir. Nanti kita ditanya, pernah tidak aku sampaikan? Nanti ada bab menasihati, bukan membuka aib. Nah, wa Abdullah bin Muhammad al-Warraq, dari Abdullah bin Muhammad al-Warraq, qala kuntu bi majlis Ahmad bin Hanbal. Saya pernah di majelis Ahmad bin Hanbal. Faqala min aina aqbaltum? Dari mana datang kalian sekarang? Min majlis Abi Quraib, dari majelisnya Abu Quraib, Muhammad ibn al-Ala ibn Quraib al-Kufi, ulama hadis. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Thiqah. Cuman subhanallah, faqala uktubu anhu fa inni syekhun salih. Imam Ahmad bilang, tulis hadisnya, kalian belajar daripada dia syekh yang salih. Faqulna, lalu kami katakan, innahu yat'anu alayka ya Abu Abdullah, tapi dia mencela Anda, tidak merekomendasikan Anda. Subhanallah, Imam Ahmad pun tidak direkomendasikan oleh sebagian. Kalau ada hari ini sebagian ustaz yang sama-sama sunnah tidak merekomendasikan ustaz lain yang juga sunnah, dulu sudah terjadi juga. Ya, apa sudah rekomendasi? Ini tidak tamat Darun Nahdhah Kinang atau tidak ngaji di masjid ini. Apa sebab? Bukan karena kajinya, karena dia tidak satu alumni, tidak satu alma mater, atau bisa saja tidak sama guru walaupun sama kajinya. Imam Ahmad juga kena rupanya dulu. Imam Ahmad juga kena. Dia tidak merekomendasi ya ta'anu fika, menyebut Anda dengan kekurangan. Apa kekurangannya? Entahlah, wallahu alam, dia tidak sebutkan di sini. Mungkin dia sebutkan Imam Ahmad begini dan begitu. Mungkin dia misalnya manhaj tidak jelas, barangkali bisa saja. Manhajnya tidak jelas. Apa sebab? Di antara guru yang diriwayatkan ada juga yang dhaif katanya. Lalu apa kata Imam Ahmad? Fa ayyu syai'in hilati, apa yang bisa saya lakukan? Saya hanya menyampaikan yang saya ketahui. Ini manhaj saya, sudah saya tuliskan. Musnad Imam Ahmad sekarang diterbitkan 50 jilid. Inilah ilmunya, inilah manhajnya. Kemudian dia menulis kitab-kitab lain menolak ahli-ahli bid'ah, ke ahli Qadariyah, Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah dan sebagainya. Inilah manhajnya. Tapi tetap juga ada yang meragukannya, seperti Abu Quraib ini. Imam Al-Bukhari dengan kebesarannya sampai hari ini dan sampai akhir zaman nanti, tidak ada yang bisa menulis kitab seperti Imam Bukhari. Juga terfitnah, diadu orang dengan gurunya sendiri, Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli, sehingga tertuduh sebagai berpemahaman menyimpang. Subhanallah, Imam Al-Bukhari dituduh manhajnya tidak jelas. Ini pakai bahasa sekarang, di bahasa sekarang manhajnya tidak jelas. Apa sebab? Karena masalah lafzi bil Quran. Padahal beliau menulis kitab Khalqu Af'alil Ibad yang menjelaskan manhajnya, tapi tetap juga, bahkan beliau wallahu alam sampai disebutkan sampai berdoa minta dicepatkan mati kan. Padahal kan tidak boleh kan, dia meriwayatkan hadis itu. Saking besarnya fitnah yang dihadapi, diadukan ke amir, diadukan kepada gubernur waktu itu, ya, dituduh ini dan itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat, fitnah itu seperti kata Ibnu Qayyim rahimahullah, memang di sepanjang masa itu, dan paling dahsyat fi man istaghala bil ilmi. At-taisu fi man istaghala bil ilmi ashaddu minhu fi ghairihim. Fitnah
salah arah itu, panah salah arah ditembakkan, harusnya tembakkan ke musuh tapi tembakkan ke kawan. Itu sering terjadi, lebih banyak terjadi pada orang yang berkecimpung dalam bidang ilmu daripada profesi lain, maksudnya ilmu agama. Biasanya apa sebab? Sebab ingin di atas, ingin selalu di depan dalam bidang agama ini, termasuk kata Nabi asyahwatul khafiyah, syahwat tersembunyi. Ya, saya harus paling hebat, saya harus paling diminati, saya harus paling populer, saya harus paling viral, saya harus ditaati, yang harus orang harus semuanya ngangguk dan hormat kepada saya. Itu ada dalam jiwa-jiwa yang tidak selamat. Illa marahimallah, kecuali yang dirahmati Allah SWT. Kalau masih ada semangat untuk selalu di depan dalam bidang agama, ingin selalu jadi buaya yang paling atas, buaya yang paling depan, yang paling dihormati dan sebagainya, kalau itu masih ada, inilah syahwatul khafiyah yang kadang-kadang membuat yang bersahabat menjadi dendam berkesumat, yang satu manhaj bisa saling menyesatkan. Nasallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, kalau dicari sebabnya paling mudah dicari sebab. Yang payah itu untuk mengikat, kalau melepas lebih mudah. Merusak ukhuwah itu lebih mudah daripada membangun ukhuwah itu. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, maka Imam Ahmad bilang, apa yang bisa saya lakukan lagi? Saya sudah tunjukkan ini, saya sudah memberikan apa yang bisa saya berikan, dan saya tidak pernah menyebut dia dengan hal-hal yang tidak baik. Tapi dia menyebut, itu urusan dia. Oleh sebab itu, syekhun salihun qad buliya bih. Dia syekh saleh sebenarnya, cuman salah dapat informasi atau salah berasumsi, salah membangun persepsi. Akhirnya apa? Dia berpandangan negatif pada Imam Ahmad bin Hanbal. Saya tidak tahu apa sebabnya. Antum tak cari sendirilah kalau mau. Tapi tidak usah lah ya, tidak ada gunanya juga. Nah. La ilaha illallah. Habis waktu sah? Hah? Habis waktu. Masih ada 2 atau 3 alinea lagi. Dan ini pembicaraan besar sebenarnya. Saya inginnya sampai ke sini tadi. Ternyata di yang di sana itu masih lama juga rupanya. Ini salah saya, bukan salah antum. Salah saya, bukan salah antum. Terserah, kita lanjutkan. Lanjut, alhamdulillah. Saya tidak salah lagi. Wa qala Az-Zahabi, berkata Imam Az-Zahabi rahimahullah fi tarjamati Aban ibn Taghlib al-Kufi. Terjemah Aban ibn Taghlib al-Kufi, Syi'iyun jald, Syiah yang teguh dengan kesyiaannya. Lakinnahu saduqun, tapi dalam hadis orangnya saduq. Saduq artinya selalu benar menyampaikan hadis, sebenar menyampaikan hadis. Oleh sebab itu lana sidquhu, yaitu kebenarannya untuk kita. Wa alaihi bid'atuhu, bid'ahnya dia yang tanggung. Oleh sebab itu hadis Aban bin Taghlib ini diriwayatkan oleh para imam-imam hadis, di antaranya Imam Ahmad, Imam Ad-Daraqutni, Imam Abu Dawud dan lain-lainnya. Riwayatnya ada. Apa sebab? Sebab setelah diperiksa seluruh riwayatnya. Ini kalau masuk ke bab ilmu hadis, orang menyebut si fulan itu saduq, fulan thiqah. Itu bukan seperti kita hari ini multi stack random sampling. Ya, kalau kita hari ini kan menguji selera makan orang Pekanbaru, pedas, manis, masam dan sebagainya, atau nano-nano, diambil 10 sampel dari 5.600.000 orang. Ambil di Kampar 10, ambil di Rahul 10, ambil Kuansing 10, ambil di Bengkalis 10, ambil Meranti 10, ambil di Pekanbaru 20, karena Pekanbaru banyak ya. Ambil di mana lagi? Rahil 10, ambil di Dumai 10. Habis itu lalu dibuat angket. Ya, Bapak makan setiap hari pagi makan apa? Ada yang jawab lontong Medan, ada yang jawab mie ayam, ada yang jawab ini, ada yang sedikit yang menjawab asam pedas misalnya dan sebagainya. Nah, lalu yang random sampling ini diambil dari mana jawaban yang paling banyak. Hanya keluar bahwa orang Riau suka yang pedas-pedas.
peneliti lupa. Ternyata 10 yang di 20 yang di Pekanbaru, 18 kalau enggak orang Kampar, orang Sumatera Barat. Enggak ocu berarti Minang. Tentu menang pedas di situ kan? Kan menang pedas. Nah, jelas, di Kampar jelaslah ocu semua kan? Nah, pedas juga. Ya tak? Pergi pula ke Bangka, apa namanya? Siak ya. Siak masih Kampar, Siak masih Riau kan? Nah, pergi ke Siak. Diambil sampel di Sungai Apit 5. Ternyata Sungai Apit ocu juga paling banyak di situ. Jelas ya? Pergi pula ke apa? Ke Dumai, ambil banyak di Jalan Sultan Syarif Qasim. Yang banyak orang Minang situ. Ada seterusnya. Makanya keluar itu. Sistem multi state random sampling. Jadi diambil sampel beracak bertingkat. Makanya hasilnya baca acak di setiap tingkat. Penelitian kita tidak teliti. Walaupun dibuat margin error sekian 0, sekian persen, itu menurut perkiraan. Jelas ya? Tidak akan seteliti itu. Beda dengan ahli hadis, nah. Makanya beda metode ahli hadis, beda dengan ahli hadis. Ahli hadis menilai seorang rawi, semua riwayatnya dikumpulkan. Riwayatnya di Makkah seperti apa, riwayatnya di Madinah dikumpulkan. Kemudian dibandingkan, dikomparasikan dengan seluruh riwayat. Misalnya murid ingin mengetahui riwayat Malik dari Az-Zuhri. Seluruh riwayat murid Az-Zuhri dibandingkan dengan riwayat Malik ini. Seluruhnya, bukan 1, 2, 3 sampel enggak. Makanya ahli hadis itu penyabar. Kalau ada yang mengatakan ahli hadis tapi tidak penyabar, berarti bukan ahli hadis itu. Cepat-cepat enggak. Makanya lama. Kadang-kadang terkesan lamban pula. Lele katanya. Apa sebab? Karena berhati-hatinya lama. Nah, setelah baru ambil kesimpulan. Demikian yang disimpulkan oleh Imam Az-Zahabi terhadap Aban ibn Taghlib Al-Kufi ini. Diteliti semua riwayatnya, didapatkan rata-rata riwayatnya sesuai dengan riwayat imam-imam yang thiqat. Maka keluarlah predikatnya sadukun. Walaupun dia ahli bid'ah, tapi riwayatnya sahih atau hasan. Jelas ya? Nah, ini artinya hak dia kita berikan, kebenarannya kita terima, yang bid'ahnya kita tolak. Kan jelas bid'ahnya Syiah, tapi dia menyampaikan hadis jujur. Jelas? Tapi jangan punya asumsi berarti Syiah jujur, Ustaz. Enggak. Hukum asalnya nanti akan jelas kalau Imam Zahabi rahimahullah. Kalau tuan-tuan masih sabar, kalau enggak cukup di sini biar penasaran aja dulu. Bahwa Syiah itu hukum asalnya enggak jujur. Tapi yang ini jujur. Summa ba'da an naqala tawsiq al-Imam Ahmad lahu. Setelah beliau menukil Imam Ahmad mengatakan Aban bin Taghlib Al-Kufi ini thiqah. Orangnya disiqahkan oleh Imam Ahmad. Wa Ibnu Ma'in, dan juga Imam Ibnu Ma'in, sahabat Imam Ahmad tadi. Wa Abi Hatim, dan Abu Hatim Ar-Razi, juga ahli al-jarh wa ta'dil dan ilmu hadis. Faliqailin ayaqul, mungkin ada yang bertanya-tanya, kaifa sagha tawthiq mubtadi'? Mana mungkin menyebut ahli bid'ah itu thiqah? Masa ahli bid'ah bisa dipercaya? Kan gitu ya. Ini asumsi umum kita. Memang hukum asalnya ahli bid'ah tidak bisa dipercaya. Hukum asalnya. Sebab apa? Dia sudah berani merubah-rubah agama. Pasti akan bisa juga merubah-rubah dalil. Hukum asalnya. Tapi kok ini bisa dithiqahkan? Tadi saya katakan hasil penelitian yang istiqra' tam, bukan multi step random sampling. Kaifa saghatu mubtadi' wa haddu thiqah al-adalah wal itqan. Padahal definisi thiqah itu orangnya harus adil dan harus mutqin, profesional di hadis. Fa kaifa yakunu adlan man huwa sahibu bid'ah? Bagaimana bisa dikatakan adil padahal dia orang ahli bid'ah? Wa jawabuhu, kata Imam Az-Zahabi, jawabnya annal bid'ata la darbain.
Bid'ah itu terbagi dua. Bid'atun sughra, bid'ah kecil, ka gulu tasyayyu', seperti gulunya tasyayyu' atau tasyayyu' kata tasyayyu' bila gulu, atau tasyayyu' yang tidak gulu, wala taharruk, dan tidak taharruk artinya menyimpang dari garis-garis besar ahli sunnah. Misalnya biasanya digunakan kalimat taharruf ini adalah menolak sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu taharruf itu. Ya, artinya tidak mengakui Abu Bakar, tidak mengakui Umar, tidak mengakui Utsman, tidak mengakui kecuali Ali. Ini namanya taharruf. Tapi ada orang yang tidak sampai babnya taharruf, menyimpang seperti ini. Hanya melebihkan Ali dari sahabat yang lain. Bahwasanya sahabat yang paling utama itu adalah Ali, bukan Abu Bakar. Ini namanya tasyayyu' bila ghulu. Tasyayyu' bila ghulu. Dia pandangan dia sendiri, Ali lebih utama. Alasannya apa? Satu, sedarah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedarah dengan Nabi. Yang kedua, dia sejak kecil lagi sudah bersama Nabi. Ya, sejak kecil bersama Nabi. Yang ketiga, masih anak kecil berani masuk Islam. Ayahnya tidak berani masuk Islam, dia berani masuk Islam. Dan banyak hal-hal yang menyebutkan kelebihan Ali bin Abi Thalib dalam hadis yang sahih. Ditambah lagi hadis yang tidak sahih. Tapi mereka tidak menolak Abu Bakar, tidak menolak Umar, tetap mengatakan khilafahnya sah. Ini Syiah yang seperti ini ada. Di sebagian ulama-ulama besar ahli sunnah ada, seperti Abdul Razzaq As-San'ani tadi dinisbatkan kepada ini. Al-Hakim An-Nisaburi Sahibul Musadrak juga dituduh dia tasyayyu'. Karena apa? Dia menganggap Ali lebih utama. Allah musta'an. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fahada katsirun tabi'in. Yang seperti ini di kalangan tabi'in banyak. Di kalangan tabi'in banyak. Apa sebab? Pengaruh khilaf antara Muawiyah dengan Ali. Ini dijadikan alat infiltrasi oleh Syiah untuk merebut simpati para ulama. Antum pilih Muawiyah atau Ali katanya? Tentu antum pilih Ali. Antum pilih Ali. Akhirnya mereka pun karena pro Ali, akhirnya sibuk. Kalau pro, apa sibuknya? Kalau orang pro, sibuk dengan tahu pro? Suka. Kalau suka apa yang disebutnya? Ya Allah ya Rabbi. Ini ada dua ustaz, Dasman, Usman. Antum suka Dasman, tidak suka Usman. Apa yang kau lakukan? Ya Allah, dengan itu namanya, itu lapar ya. Pasti menyebut Dasman dengan sebaik-baik sebutan. Betul? Iya kan? Bahkan mungkin lupa menyebut kebaikan Utsman. Bahkan mungkin sebagian ketika disebut Utsman dia tidak mau menyebutkan kebaikannya. Karena apa? Cinta berlebihan pada Dasman. Bahkan duduk di kajian Dasman aja tidak mau dia. Apa sebab? Karena dia di kajian Utsman aja tidak mau, apa? Karena loyal sama Dasman. Ini di kalangan tabi'in banyak. Di kalangan tabi'in banyak. Di kalangan sahabat ada Syiah di kalangan sahabat. Ini panjang perjalanan kita nampaknya ini kalau diperpanjang lagi. Sahabat tak ada yang terlibat bid'ah satu pun, aliran sesat tidak ada. Kan sudah ada bilang dari dulu. Makanya Nabi jadikan patokan kebenaran generasi sahabat. Ketika sesat umat ini 73 golongan, 72 masuk neraka, satu tidak. Siapa mereka? Seperti saya dan sahabat. Tidak seperti saya dan tabi'in tidak masuk. Jelas? Karena generasi sahabat selamat semua personil generasi itu, tak satu pun yang terlibat mendukung bid'ah. Bid'ah apapun. Tapi di kalangan tabi'in tidak. Tabi'in ada yang selamat kebanyakan dan ada yang terlibat aliran. Paham Ustaz? Paham kan? Bahwa sahabat itu
generasi seluruhnya selamat. Maka jadikan patokan. Jelas? Nampak tidak jelas juga? Hah? Nampaknya tidak jelas ini. Ini berat masalah ini nih. Taib. Jadi bid'ah itu kali Imam Zahabi dua, yaitu yang bid'ah yang tidak sampai menyimpang berlebihan. Nah. Fahadha katsir min tabi'in ma'al dini wal wara. Ini banyak terdapat pada kalangan tabi'in, tetapi di kalangan orang-orang yang ahli agama. Maksudnya bukan ahli ilmu, tidak, yang menjalankan agama, yang agamis. Wal wara, nah orang-orang yang wara, wasidq, dan tetap jujur dalam beragama. Kalau rudda hadithu haula, kata Imam Zahabi, kalau hadis orang-orang ini dibuang, ditolak, la zahaba jumlatul minal atharin nabawiyah, akan ada sebagian atau banyak dari hadis-hadis Nabi yang hilang, karena tidak ditemukan kecuali melalui jalur orang-orang ini. Mereka agamanya bagus. Kok Ali bin agamanya bagus? Kok bisa, maksudnya pengamalan agamanya bagus. Kan antum melihat orang mengamal agama dari amalnya kan, salatnya khusyuk, apa lagi, puasanya ikut sunnah, apa lagi, hajinya ke sunnah. Cuma tadi di keyakinan tadi masalahnya, dia meyakini Ali lebih afdal dari Abu Bakar. Menurut antum benar apa salah itu? Salah, iya kan? Tapi dia orang hebat, ya sekalipun orang hebat, karena yang lebih hebat dari dia mengatakan Abu Bakar lebih hebat. Taib, jelas ya? Nah, terpaksa bilang aja jelas bersifat selesainya, saya bilang aja jelas. Nah, jadi mereka juga orang wara, yang meninggalkan yang makruh supaya tidak masuk ke yang haram, ya. Bahkan juga yang halal bila membawa ke jalan yang haram dia tinggalkan. Di zaman, ya kalau misalnya sekarang ada tempat rekreasi ke laut tepi pantai, boleh enggak ke tepi pantai rekreasi? Boleh, tapi di situ campur baur, lalu antum tinggalkan karena takut melihat yang haram. Ini namanya wara. Boleh saja ke pasar, boleh enggak? Ya boleh, tapi di pasar mahal, semua nampak di situ, ya kan? Apalagi mall. Lalu antum bilang saya tidak masuk mall. Apa sebab? Hah? Wara. Apa sebab? Makanya terus terang, ya saya tidak masuk mall, tidak sering masuk mall, kecuali dapat perintah dari Menteri Dalam Negeri, itu aja. Nah, ya, kan tidak dapat kecuali di situ. Yang pertama pulang dulu masuk ke MP itu apa? Mall Pekanbaru, ya. Ini bukan dalam rangka promosi negatif, tidak. Tapi saya merasa tidak nyaman di situ. Apa sebab? Terlalu bikin mata nyaman. Akhirnya saya tidak nyaman. Alhamdulillah saya bilang mudah-mudahan ini yang pertama dan terakhir. Sampai sekarang saya belum pernah masuk lagi. Baru sekali saya masuk. Itu pun waktu itu diajak keluar, saudara untuk abon tapu, lalu lupa pula hajatnya. Saya jelas tidak nyaman karena bikin mata. Allah musta'an. Ini maknanya. Lalu Ustaz haram masuk MP? Jangan, saya tidak pernah mengatakan itu, ya Pak ya. Boleh tak masuknya? Boleh. Cuman saya tinggalkan karena ini ada masalah dikit, entah warak tanda atau apa namanya. Saya jelas, saya takut aja sebab di situ bikin mata. Jadi mal-mal yang bikin mata nyaman, sedapat mungkin saya hindari. Bukan karena haram, tidak, jangan salah paham enggak. Cuman kadang itulah, Ustaz ya. Makanya saya kalau bisa beli barang yang bagus di tepi jalan lebih suka daripada. Cuman di tepi jalan kan banyak pula yang bagus. Allah musta'an. Ma'asyil kiram dirahmati Allah. Ini namanya wara. Wasidq. Sidq itu menyampaikan ilmu apa adanya. Jadi bukan di ini seperti ahli hawa sekarang, enggak. Hadis benar, pemahamannya diputar. Hadis itu benar tapi penguatannya diputar. Makanya saya bilang ibarat air jernih masuk saluran yang berkarat, keluarnya berkarat.
Air yang jernih masuk saluran yang berminyak, keluarnya berminyak. Maka oleh sebab itu ambil ilmu dari saluran yang bersih. Ya. Jangan bilang ini kan minyak ini masuk juga ke ruang oli nanti. Iya betul, tapi jangan yang bersampah, jangan yang berkarat. Jelas? Sebab akan merusak mesin kita, merusak iman kita, merusak keyakinan kita. Sallallahu alaihi wasallam. Wa hazi mafsadatun bayyinah. Kalau ditinggalkan hadis orang-orang yang jujur ini, walaupun terlibat bid'ah yang tadi tidak sampai pada penyimpangan berat. Berat itu menyebut Ali lebih afdal dari sahabat yang lain. Tidak berat sekali itu. Dibanding mengatakan Umar dan dibanding dengan orang yang mengatakan Abu Bakar dan Umar itu adalah lebih dahsyat dari iblis. Pernah dengar? Mana lebih berat? Yang bilang Abu Bakar dan Umar lebih dahsyat dari iblis dibanding yang bilang Ali lebih afdal dari Abu Bakar dan Umar. Jawab cepat, biar cepat selesai. Kan tidak sama kan? Tidak sama. Itu pendapat dia mengutamakan Ali dari yang lain dengan alasan-alasan yang juga menguatkan. Ali tidur di tempat Nabi malam hijrah, ya kan? Dia termasuk yang pertama masuk Islam. Mana yang dulu Umar daripada Ali masuk Islam? Dulu Ali. Kan ada alasannya kan? Tapi dia tidak sampai menyesatkan Umar, tidak sampai mengkafirkan Umar. Kemudian ketika menyampaikan hadis, dia sampaikan apa adanya, tidak diselewengkan. Ini yang dimaksud oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Kalau ini ditinggalkan, banyak hadis yang hilang. Makanya dalam Sahih Bukhari terdapat juga rawi yang dituduh berbuat bid'ah seperti Murji ada, Qadari ada, yang Syi'ibun ada. Kenapa Imam Bukhari keluarkan? Sebab diteliti semua riwayatnya sah. Di mana tahu sahnya? Tadi saya katakan, ini gurunya, misalnya Aban ini berasal daripada Al-Amash misalnya. Seluruh murid Al-Amash diperiksa riwayatnya, diperiksa bandingkan dengan ada Aban, sama semuanya, tidak ada beda. Berarti dia di sini jujur atau tidak jujur? Jujur, alhamdulillah. Jelas ya? Jelas? Kan dulu kita bilang Nabi ketika iblis atau syaitan berkata ke Abu Hurairah, kalau mau tidur nanti baca ayat kursi. Iblis pendusta apa tidak? Pendusta. Tapi saat ini dia jujur. Dia jujur. Wajib tak diterima? Wajib, buktian tuh baca ayat kursi sebelum tidur. Bukan karena iblis yang ngajar, bukan, tapi karena dia jujur dalam mengajarkan. Dari mana antum tahu? Nabi yang katakan. Ini setiap malam kita baca ayat kursi. Siapa mengajar? Bukan syaitan. Nabi membenarkan itu. Itu maksudnya. Jelas ya? Jadi yang benar itu tetap benar sekalipun lahir dari yang tidak jujur. Nah, orang ini jujur, maka diterima. Jelas? Alhamdulillah. Thumma bid'atun kubra. Kemudian ada bid'ah yang besar. Ini lain lagi. Karrafdil kamil wal ghuluwi fihi. Seperti orang Rafidah, sempurna Rafidahnya. Seperti apa orang Rafidah? Orang Rafidah saya katakan tadi mengkafirkan seluruh sahabat. Yang ada hari ini mengkafirkan seluruh sahabat kecuali 5 atau 6 orang. Siapa yang tidak kafir menurut mereka? Ali, Fatimah, Hasan, Husain, Salman, Al-Aswad. Hanya 6 orang. Seluruhnya murtad setelah Nabi. Berat apa tidak? Tidak ada cerita lah. Tidak bisa diangkat lagi ini. Dan yang seperti ini kata Imam Zahabi, kita dengarkan. Wal hattu ala Abi Bakar wa Umar. Menjatuhkan Abu Bakar dan Umar. Kalau tadi kan tidak menjatuhkan dia, cuman menaikkan Ali lebih tinggi. Kalau ini tidak, menjatuhkan Abu Bakar dan Umar. Sampai mereka katakan Abu Bakar dan Umar lebih berbahaya dari iblis. Jadi kata mereka musuh utama kita bukan iblis, tapi rakam wahid Umar, nomor 2 Abu Bakar, yang ketiga baru
iblis. Itu bahasa basi, sebenarnya iblis kawan dia. Nah ini kan hulu yang seperti ini. Ma'asyarul kiram dia. Jadi kalau sahabat saja sudah murtad, kita lebih dari kita. Jadi orang yang membenarkan Syiah berarti dia kafir menurut keyakinan Syiah. Karena Syiah mengatakan yang di luar Syiah kafir. Seperti orang Yahudi mengatakan yang tidak masuk agama Yahudi berarti kafir. Nah, taib, apa kata beliau? Waddu'a ila zalika, dan mendakwahkan pemahaman ini. Fahadzal nau'u la yuhtajju bihim wala karamah. Yang seperti ini tidak diterima sama sekali. Tidak diterima sama sekali. Wala karamah, tidak ada kemuliaannya. Wa aidan, dan juga kata Imam Az-Zahabi, fama astahdirul an. Sekarang ini saya tidak pernah merasa tidak hadir dalam hafalan sekarang, hafalan saya sekarang, fi hadzal darbi rajulan shadiqan, satu pun yang jujur. Kalau sudah berkeyakinan seperti itu, tidak saya temukan dalam sejarah. Imam Zahabi kan wafat 748 tuh, tidak saya temukan satu pun dalam sejarah menurut hafalan saya hari ini, kata beliau, rajulan shadiqan, yang jujur. Wala ma'munan, yang amanah, tidak pula juga amanah. Balil kadhibu syi'aruhum, akan tetapi dusta adalah pakaian kebesaran mereka. Wattaqiyah wan nifaq ditharuhum, taqiyah lain yang dikatakan, lain yang diyakini, dan kemunafikan kan sama. Taqiyah dengan kemunafikan sama, itu adalah pakaian yang langsung dari pakaian di dalam mereka. Fakaifa yuqbalu naqlu man hadza halu, bagaimana diterima riwayat orang seperti ini, pendusta, pembohong, munafik, tidak mungkin diterima hadisnya. Nah, yang ini ditolak. Jelas ya? Belum jelas. Alhamdulillah, dan bilang jelas berarti selesai kita. Kalau tidak selesai. Jadi artinya ada yang gulu seperti Rafidah ini, dan ada yang hanya sekedar melebihkan alul bait dari selain alul bait, dan tetap mengakui kehebatan masing-masing sahabat. Ini biasanya orang yang seperti ini tetap jujur karena dia mau mengakui. Yang tidak mau mengakui ini pasti tidak jujur. Karena apa? Karena memang dibangun di atas kedustaan atas nama Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu maka seperti Aban bin Abi Thalib ini terima riwayatnya karena dia jujur. Karena apa? Karena memang Syiahnya tidak seperti Syiahnya Iran hari ini. Makanya yang ada di Iran hari ini adalah Ar-Rafdul Kamil, Rafidah sempurna. Ya, kitab-kitab mereka ya, dari mulai Al-Kafi sampai Biharul Anwar sampai Al-Anwar Nu'maniyah dan sebagainya, dengan bahasa imam-imam mereka, bukan penafsiran kita, bahasa imam-imam mereka yang mengatakan bahwasanya Al-Quran yang ada ini tidak sempurna. Ya, ada Al-Quran Fatimah yang saat ini belum keluar juga, nanti menjelang kiamat baru keluar. Itu apa lagi keluar menjelang kiamat? Apa maksudnya? Supaya dia ingin meruntuhkan Islam. Sebenarnya tidak ada Islam itu, sebenarnya Qurannya tidak ada lagi, kan itu. Jadi mereka mendustakan agama ini atas nama agama Islam. Itu Syiah Rafidah. Kemudian mereka mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar, Utsman tidak sah jadi khalifah. Berarti seluruh keputusan yang terjadi di masa itu sifatnya ilegal. Ya, berarti pemerintah harus minta maaf. Seperti PKI dianggap sebagai korban. Ya, kalau PKI korban berarti penjahatnya ya pemerintah. Subhanallah, na'udzubillah, pemutarbalikan sejarah. Mau antum minta maaf? Awak yang disiksanya, awak pula minta maaf. Ya, mereka membunuh, tapi si pembunuh dan korban harus minta maaf cu, aku yang salah katanya, karena aku dibunuh gitu. Begitulah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Maka orang-orang yang seperti itu tidak biasa diterima. Tapi yang
yang tadi tidak sampai pada taharruf, menyimpang dari jalan yang jauh dari jalan yang benar, maka hak mereka sebagai perawi tetap diterima. Wallahu taala a'lam. Mohon maaf karena terlalu pendek. Iya kan sebentar cuma hari libur sih. Antum masya Allah lepas ini kan habis kan. Saya lepas ini masih menuju ke tempat yang jauh lagi, nanti balik lagi ke Bangkinang, insya Allah sampai malam baru pulang nanti. Nah ikut. Nah, ya. Alhamdulillah, semoga Allah kuatkan niat, kuatkan badan. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Oh ya. Barakallahu fik, jazakallah khairan. Setiap orang tidak ada yang maksum, jadi kemungkinan dia terpengaruh oleh pemahaman bisa terjadi. Antum lihat misalnya banyak imam-imam besar hadis, kalau antum bandingkan dengan kita tidak ada apa-apanya sama sekali, ya kan? Tetapi mereka terkontaminasi akidahnya dengan akidah ahli kalam, yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Maka kita katakan ini orang-orang bodoh? Tidak, orang-orang besar. Makanya orang besar pun bisa terpengaruh, apalagi yang berkepala besar. Nah, atau ngomong besar. Oleh sebab itu maka datanglah nasihat dari ulama-ulama kita, jangan dekat-dekat syubhat, karena syubhat itu menyambar-nyambar, hati kita lemah. Ketika antum belajar di bab-bab yang ada syubhatnya, atau pengajian atau ya majelis yang ada syubhatnya, berapa banyak orang yang masya Allah di awalnya berjalan di jalan benar, tapi masuk lingkungan yang banyak syubhatnya, akhirnya sehingga ada mantan, yang nama mantan Wahabi lah, ada yang mantan Salafi lah, ada yang mantan Atsari dan sebagainya. Dia sebenarnya rugi itu. Apa sebab? Dah istiqamah, habis itu nyimpang lagi. Jadi sebab itu mesti akan ada pengaruh pada seseorang, pengaruh gurunya, pengaruh lingkungannya. Ma'asyil kiram. Makanya kenapa di Kufah banyak perawi yang terendus tasyayyu', cenderung kepada Syiah, karena memang lahirnya di situ. Kenapa banyak rawi dari Basra terendus pula berpaham Qadariyah, karena Qadariyah lahir di Basra, dan seterusnya. Jadi lingkungan kita belajar, lingkungan kita menuntut ilmu sangat besar pengaruh pada kita. Oleh sebab itu kalau antum bisa steril, lebih baik jangan dekat-dekat dengan lingkungan yang tidak steril. Seperti kata Muhammad bin Sirin, inna hadzal ilma dinun. Ini agama, ini ilmu ini menentukan agama kita. Oleh sebab itu fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Lihat dari mana kami ambil ilmu. Beliau juga mengatakan in kana min ahli sunnah. Kalau di ahli sunnah diterima hadisnya, wa in kana min ahli bid'ah tidak diterima hadisnya. Antum lihat saja, dia ahli sunnah atau ahli bid'ah. Kalau dia dikenal dengan ahli bid'ah, kan ahli sunnah kan jelas tanda-tandanya, ahli bid'ah juga jelas tanda-tandanya. Ahli sunnah, dekar sunnah itu masya Allah bersinar hatinya.
Ahli bid'ah dengar sunnah, mengkal hatinya. Sunnah katanya. Berarti kan hatinya sendiri tidak menerima. Ya. Tapi kalau orang kita yang pencinta sunnah, senang hati kita mendengar sunnah itu disebut. Dan kita juga senang ketika bid'ah itu direndahkan. Tapi ahlul bid'ah ketika sunnah diangkat, dia tidak senang. Bid'ah dibela, mereka mati-matian. Berarti dia ahli apa? Ahli bid'ah. Sebenarnya secara fitrah tidak ada yang suka ahli bid'ah. Tidak suka bid'ah. Sebabnya tidak ada yang suka tidak suka bid'ah. Buktinya tak satu pun yang mengaku ahli bid'ah. Soalnya kalau seandainya ahli bid'ah mau ngaku jadi ahli bid'ah, selesai masalah, jamaahnya masalah terselesaikan. Ya, antum yang mendirikan sunnah ahlu sunnah. Kami lebih cenderung kepada bid'ah, kami ahli bid'ah. Ya enggak apa-apa, selesai masalah. Enggak, masalahnya sekarang adalah yang ahli bid'ah itu mengaku asli ahli sunnah. Yang menegakkan sunnah dibilang enggak asli ahli sunnah. Kan bisa begitu sekarang tuh. Yang menghidupkan sunnah Nabi apa adanya seperti zaman Nabi dibilang tidak ahli sunnah. Yang berpedoman pada sunnah saja itu tidak ahli sunnah. Tapi yang berpedoman pada akal dan retorika dan logika disebut ahli sunnah yang asli. Sama lah dulu Nabi juga dituduh ahli. Nabi dulu ketika berdakwah dituduh aliran sesat, as-sabi'ah. Sabi'ah di masa jahiliyah itu adalah pembawa pemahaman baru. Berarti kalau pemahaman baru berarti aliran menyimpang. Nabi dibilang aliran menyimpang, pemecah belah umat, pengacau masyarakat, gila, dusta, dan seterusnya. Antum kan tidak sampai dibilang gila kan? Enggak kan? Sebab mereka takut bilang antum gila. Sebab gila jadi wali. Iya kan? Kalau sudah gila antum sudah jadi wali. Makanya antum tidak sebutnya gila. Karena dibilang bonga, tidak menggunakan akal dan sebagainya. Jadi Ustaz ya, ciri ahli sunnah kan jelas, ciri ahli bid'ah jelas. Maka jangan dekat-dekat bid'ah. Sebab kalaulah ulama besar sekelas yang sebutkan tadi terkena juga, ya, walaupun sebagian besar mereka tidak sabit, hanya dinisbatkan saja. Ya karena apa? Dia berguru pada ulama Qadariyah misalnya, atau berteman dengan ahli Al-Qadariyah, atau duduk sebangku di pesawat dengan atau berfoto bersama atau makan bersama, tiba-tiba jadi sepemahaman langsung. Awak belajar 10 tahun tidak sebut sepemahaman lah. Tapi duduk sama makan disebut sepemahaman. Kan lucu itu. Ya belajar misalnya saya belajar dengan Syekh Abbad 3 tahun setengah yang sampai tamat Sunan Nasa'i, Anda disebut sebagai pengikut Syekh Abbad. Tapi duduk sehari, tidak seharinya di walimah misalnya dengan bapak ini misalnya langsung dinisbatkan ke beliau ini. Kan lucu. Tapi begitulah dunia hari ini kaum muslimin semua. Jelas ya? Ya duduk sama makan langsung sepaham. Tapi duduk belajar tahunan, bertahun-tahun, puluhan tahun tidak sepaham. Masuk gaji itu. Ustaz, saya belajar hadis, belajar sunnah 15 tahun di Madinah, 2 tahun di Libya, dan di pesantren dulu 7 tahun, di ibtidaiyah 6 tahun belajar ilmu, tapi tidak dianggap sebagai ahli sunnah misalnya. Tapi duduk 2 jam sama makan Ahmad langsung bermazhab Imam Ahmad. Ini adalah cara-cara manhaj yang tidak stabil ini. Ya, barometer yang tidak valid. Sehingga duduk saja sudah membuat kita semazhab. Belajar tidak membuat kita semazhab. Jelas ya?
Awak belajar sama duduk sampai tamat kutubus sittah, tapi tidak semazhab. Tapi duduk 2 jam sama makan langsung saya semazhab. Kan ini bahaya ini. Ini bahaya, cara-cara seperti ini tidak ilmiah, tidak ilmiah. Gara-gara yang tidak ilmiah ini akhirnya banyak antara pesantren berdekatan bersaing, tidak sehat. Padahal sama-sama mengajarkan ilmu yang sama, pemahaman yang sama, sunnah yang sama, dan mengikut Rasul yang sama. Karena apa? Tadilah duduk sebentar langsung sepaham, duduk bertahun-tahun tidak semanhaj. Jelas? Ini kan subhat lagi itu. Subhat. Wallahu musta'an. Terima kasih teman-teman. Wallahu ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.